السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله ما شاء الله كان ما لم يشأ ولم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الملك القدوس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحا بعوضا ما شقى كافر منها شربة الماء. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Ad-dunya mazahirul akhirah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya dimensi kehidupan dunia ini diibaratkan sama dengan miniatur kehidupan akhirat. Kalau miniatur, maka ada yang kita kenal dengan skala peta dan sebagainya, skala 100.000, dan skala perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran agar supaya kita bisa semakin merenung tentang kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Al-Quran menjelaskan tentang perbandingan skala kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Atau di dalam ayat yang lain perbandingan yang lebih jauh lagi. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sehingga kalau kita mau melihat kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, ketika semua kesenangan itu dikumpulkan menjadi satu, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kesenangan itu dikumpulkan menjadi satu, maka ternyata dibandingkan dengan kesenangan yang paling rendah di akhirat, dikali 700.000, itu adalah kesenangan yang paling rendah di akhirat. Keindahan di dunia seperti itu juga. Bahkan dalam perhitungan yang lain dijelaskan perbandingan satu keindahan di dunia, kelezatan, semua kelezatan yang ada di dunia dengan kelezatan yang paling rendah di akhirat adalah 490 juta kali. Itu yang paling rendah. Kalau dijelaskan di 50,000 sana, berarti perbandingannya sama dengan 36 triliun kali lipat
kesenangan yang paling rendah di akhirat. Tadi komandan tanyakan tentang bidadari. Bidadari yang kecantikannya stagnan, hurun in, bermata jeli, menarik dengan segala keindahannya. Bahkan Amir Sab tadi sudah mulai membuka pembicaraan. Amir Sab katakan, kalaulah bidadari diberikan kesempatan untuk meludah di air lautan, jangankan air laut, kita mengambil saja garam. Garam semisal mungkin 2 atau 3 liter. Kemudian kita larutkan di dalam satu ember yang bertakaran 5 liter. Separuh air, separuh garam. Maka kita sudah bisa kemudian membandingkan. Kita kemudian sudah bisa menganalogikan, menganalisa seperti apa kira-kira asinnya garam itu. Berusaha untuk kita netralkan garam. Silahkan ambil madu, silahkan ambil gula, silahkan ambil pemanis, maka tetap akan rusak rasanya. Itu baru satu ember garam, baru 2 liter garam. Bagaimana kalau garam yang ada di lautan samudra yang begitu luas dan dalam? Ternyata Amir Sab jelaskan, kalau bidadari satu di antara mereka diberikan kesempatan untuk meludah sekali saja di lautan samudra yang luas dan dalam, maka semua lautan itu berubah menjadi manis. Bagaimana cantiknya bidadari? Maka seharusnya istri kita cemburu. Kenapa? Karena bidadari itu yang dirindukan bukan meludah di lautan samudra yang luas dan dalam, tetapi mau meludah di bibirnya tuan-tuan sekalian. Dia mau meludah di mulutnya orang yang sedang memperjuangkan agama. Maka kita akan langsung melupakan semua kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Dikatakan dia hurun in, bermata jeli, bahkan kemudian senantiasa virgin. Ya, semoga kita ngerti. Senantiasa virgin. Dipakai ribuan tahun, dipakai jutaan tahun, kembali virgin dia. Bahkan kalau kita mau lihat kadarnya, kadar yang paling sedikit adalah 700.000. Tapi bidadari itu mengenakan gaun saking ingin menyembunyikan kecantikannya. 700 lembar gaun dikenakan oleh bidadari, berlapis 700 gaun yang dikenakan oleh bidadari. Setiap gaunnya yang akan dilepaskan oleh calon suaminya mengeluarkan aroma yang semerbak luar biasa. Meski demikian, 700 lembar gaunnya bidadari, ternyata cahaya kecantikan betisnya bidadari masih nampak meskipun sudah dilapisi dengan 700 lembar gaun. Masih nampak kecantikannya, keindahan tubuhnya, kemolekannya dan sebagainya. Kenapa bidadari kemudian diceritakan sebagai satu sosok keindahan? Karena inilah laki-laki. Karena itulah kita laki-laki suka kepada yang demikian. Mizatnya kita di situ. Pernah waktu kami di Islamabad itu sampai membahas, adakah bidadari laki-laki? Masa bidadari perempuan saja? Maka jawabannya sederhana. Mizat laki-laki adalah perempuan. Maka itu akan kemudian menutupi semua kegelisahannya, kesusahannya, penderitaan dia ketika di dunia. Mizatnya perempuan sebenarnya bukan laki-laki. Cuma karena laki-laki terlalu agresif dan menggoda. Mizatnya perempuan adalah bersolek. Maka nanti di akhirat kepada wanita-wanita dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Setiap kali dia balik, apa yang terbetik di dalam hatinya, ingin kemudian wajahnya seperti apa, langsung berubah. Dia sibukkan dirinya dengan bersolek, dia sibukkan dirinya dengan berhias, karena itu adalah puncak syahwatnya dia di situ. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita cerita tentang keindahan, cerita tentang kemolekan, cerita tentang kebaikan, kita cepat terinspirasi. Itulah akhirat. Tetapi jangan lupa, ternyata siksa akhirat sama. Yang paling ringan siksa di akhirat adalah 700.000 kali lipat. Kumpulkan semua api yang ada di bumi ini. Kumpulkan semua api yang masih tertanam di perut bumi. Kumpulkan semua api yang pernah kita lihat sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Untuk dibandingkan dengan seujung kuku, satu tetes daripada api neraka, maka itu adalah 700.000 kali lipat. Yang paling ringan siksa bara api neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bisa melihat, kalaulah kita bisa kemudian menjadikan ini sebagai sarana untuk kita muhasabah, ternyata akhirat begitu indah, tetapi di balik keindahan itu juga ada siksa, ada penderitaan, ada mungkarat, bahkan yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua ketika kita tiba di dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kita kan dekat dengan penjara, Pak, dekat dengan sel. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman. Kalau kita pergi penjara, kita pergi ke ruang sel atau pergi ke lapas, kita tanya semua orang di sana, keinginan dia yang paling tinggi itu apa? Yakni menunggu hari kebebasan. Sehingga ketika dia dinyatakan akan menemui kebebasannya, jangankan 1 hari, 1 bulan akan menemui kebebasannya, dia gembira, riang, pokoknya mempersiapkan segala-galanya. Beda berbanding terbalik dengan orang yang mewapsi. Masih ada masa 1 minggu, terasa 1 tahun. Kalau orang mau bebas lain, 1 bulan ini pokoknya ditunggu dengan senang dan gembira. Kenapa? Hari ketika dia dibebaskan adalah hari raya baginya. Adalah hari yang dinanti-nantikan. Kalau kita sadar bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul, kita datang di dunia ini sebenarnya hakikatnya sama dengan kita masuk ke dalam sebuah sel. Cuma kapasitasnya luas dan besar. Di dalamnya bisa muat 7,5 miliar manusia. Di dalamnya bisa muat 7 benua, 5 samudra. Luas sekali. Ini penjara dunia, Pak. Seperti mana penjara yang ada di sel? Coba kalau orang ditahanan sana macam-macam. Pentungan bagiannya. Ya, boleh jadi malah semakin dipersulit. Akhirnya dikerangkai. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga kita yang dijelaskan oleh Rasul. Ad-dunya sijnul mu'minin, penjara bagi kita. Maka kalau kita tidak nampak daripada jeruji-jeruji yang memenjarakan ini, seharusnya kemudian kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya kemanapun kita berjalan, kita sedang berada dalam 5 jeruji yang mana kita tidak boleh libas. Kalau ada yang coba untuk kemudian menerobos, menggergaji dan sebagainya, boleh jadi malah hukumnya bertambah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jeruji-jeruji penjara dunia ini diawali dengan imaniyah, kemudian ubudiyah, lanjut muamalah, muasyarah, akhlakiyah. Maka jeruji-jeruji inilah yang seharusnya memenjarakan syahwat kita, memenjarakan diri kita, dan kita merasa terpenjara untuk tidak bisa berbuat seenaknya kita, semaunya kita. Kalau orang di penjara menunggu hari kebebasan, adakah kita hari ini, Pak, juga menunggu hari kebebasan? Seperti orang di penjara. Ternyata lain. Kita di penjara dunia takut dibebaskan dari penjara.
menghindar untuk dibebaskan dari penjara dunia. Bahkan kemudian melakukan berbagai cara supaya dia ini tidak bebas dari penjara dunia. Hukumannya kita sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'malu ummati ma baina 60 wa 70 sana." Jatuh palu ketok tek 60-70 tahun, Pak. Ada yang kena remisi, baru lahir langsung mati. Ada yang kena remisi, 1 tahun saja dia jalani. Ada yang kena remisi dan sebagainya. Artinya setiap orang harusnya menantikan, merindukan kapan kita dibebaskan dari penjara dunia. Kapan kita bebas? Ketika Israel malakul maut menjemput kita. Ketika kematian datang, sebenarnya saat itu adalah dimulakan daripada kebebasan dari penjara dunia. Tapi aneh, berbandingan terbalik. Kita tak mau bebas dari penjara dunia. Seperti mana orang yang sedang dipenjara di sel tahanan ataupun di rutan sana. Kenapa kemudian kita tak mau bebas dari penjara dunia? Karena panjang angan-angan, tulul amal, panjang angan-angan, aktarus syahwat, terlalu berlebihan, bergeliat, menggejolak syahwat keinginannya. Padahal sudah dibatasi. Kalau itu terjadi di dalam diri kita, yakin kita tidak menganggap bahwasanya kematian itu adalah hari raya bagi kita. Al-mautu 'aidul mu'minin wal mautu rahatul mu'minin. Kalau orang mengusahakan iman dalam dirinya sehingga wujud iman di dalam dirinya, maka Masya Allah, kematian itu adalah hari raya bagi orang beriman. Bagaimana orang hari raya? Belum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan, masih di bulan Syakban. Bahkan sejak bulan Rajab, istri kita, ibu-ibu sudah kemudian mempersiapkan kain keringat. Dititip sudah kemudian di tukang jahit. Padahal lebaran masih 3 bulan. Kenapa? Rindu gembira ingin menyambut lebaran. Sudahkah kita mempersiapkan kain kafan? Jangan tunggu gratisan dari Polres. Jangan tunggu gratisan dibawa oleh polisi santri. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buat seperti itu. Kemudian ya, kita bersihkan, kita sucikan, kita rapikan, bahkan kemudian kita tata, kita susun dengan rapi, sehingga dituliskan di situ, ya, kafan umi, kafan abi, kafan kita semua. Masya Allah, tidak repot lagi orang. Sudah mulai belajar kita bagaimana mengukur kafan itu dari telinga kanan sampai kepada mata kaki kanan, melingkar seperti itu supaya kelebihannya tidak terlalu banyak. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pakaian terindah itu belum disiapkan. Kalau pakaian lebaran sudah disiapkan, tetapi pakaian keindahan untuk kemudian membebaskan kita daripada penjara dunia belum disiapkan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, ternyata satu masa orang kafir dia komplain sama cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memang sudah tertata, memang sudah terlatih. Sejak Sayyidina Ali bersama Fatimah selalu saja dia rapi. Ya. Jadi makom-makom, jadi zuhud ini seperti apa sih? Zuhdul lid dunya wa tamakul lil akhirah. Jadi makomnya Hasan dan Husain, makomnya Abdurrahman bin Auf adalah makom daripada orang-orang yang selalu berpenampilan rapi. Bahkan Hasan dan Husain saat itu mengenakan pakaian impor kalau bahasa kita, yang didatangkan daripada Syam, yang mana tidak ada penduduk Mekah dan Madinah yang menggunakannya. Nampak dari kelembutannya, kain wolnya dan sebagainya. Pokoknya nampak, yang namanya saja eksklusif. Baru dilihat sudah nampak. Orang kafir dia protes. Dia tanya, "Ya Hasan wal Husain, ta'al."
Wahai Hasan dan Husain, datang kamu kemari. Hakadha min habibik, hakadha min jaddik. Apakah ini datangnya dari kakekmu? Saya pernah mendengarkan ini, Pak. Zaman-zaman dahulu orang kafir saja itu dia tahu tentang hadis tapi tidak paham. Dia tahu tentang hadis tapi tak paham. Maka dia tanya sama Hasan dan Husain, bukankah hadis ini datangnya daripada kakek kamu yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman? Tapi hari ini kamu mengenakan pakaian yang lebih mewah dari pakaian yang saya gunakan. Orang kafir protes. Tidak benar ini, kamu mengambil hak saya. Ini adalah surganya saya. Wa jannatul kafirin, surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan dan Husain ya sebagai pelopor ilmu hikmah, dia beritahu kepada orang kafir itu, Masya Allah. Tapi kemudian dia dapat hidayah. Masya Allah, apa yang Anda katakan itu benar. Hadis itu datangnya daripada kakek kami, baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang dijelaskan oleh Rasul adalah benar. Sadaqah Habibina sallallahu alaihi wasallam wa jaddi. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, benar apa yang diucapkan oleh kakek kami, bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Lantas kenapa kamu pakai pakaian yang lebih mahal dari saya? Maka Hasan dan Husain beritahu, nanti kita ketemu di akhirat ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang digunakan orang beriman di dunia ini. Sebaik apapun yang digunakan orang beriman di dunia ini adalah seburuk-buruk pakaian yang disiapkan baginya di akhirat. Kalau ini pakaian yang terbaik di dunia, ternyata ini level paling terakhir bagi penduduk surga. Begitupun sebaliknya, seburuk-buruk pakaian yang kalian gunakan, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka itu yang terbaik bagi kalian dibandingkan pakaian akhirat. Barulah kemudian orang kafir dia bisa merenung, sehingga kemudian dia bersyahadat dan mendapatkan hidayah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bilal radhiyallahu taala dia menantikan kapan datangnya hari raya, kapan dia bisa berlebaran bersama Rasulullah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kapan hari raya itu datang? Ketika kematian datang. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada makalah yang lain pun tadi telah dijelaskan, al-mautu rohatul mu'minin. Tadi sudah hari raya yang seperti apa. Tapi orang yang kemudian dia beriman, maka dia yakin bahwasanya awal daripada istirahat itu adalah kematian. Kematian itu adalah rihlah, tamasyanya orang-orang beriman. Kematian itu adalah istirahatnya orang-orang beriman. Dunia ini tempatnya bercapek-capek. Dunia ini tempatnya berpayah-payah, berletih-letih, bersusah-susah. Kalau kita capek, hibur diri kita, nanti saya istirahatnya di akhirat. Maka dengan demikian ini kan kita akan semangat lagi. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian ternyata banyak orang yang kemudian mengambil jatah lebih di dunia ini. Sehingga jatah akhiratnya pun juga telah dia dapatkan di dunia ini. Kalau yang kita lihat di dunia ini, berbagai penderitaan, kesusahan dan sebagainya, ternyata kesusahan akhirat jauh lebih pedih, jauh lebih perih. Bagaimana untuk kemudian membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia? Maka dalam kitab Hayatus Sahabat dijelaskan, bahwasanya langit ini berlapis 7 ke atas, bumi berlapis 7 ke bawah. Kalaulah lapisan langit pertama dibanding dengan lapisan langit yang kedua, seperti mana kita mengambil sebuah cincin, letakkan itu di tengah padang pasir. Kalau kita pergi umroh haji, letakkan di tengah padang pasir, kemudian kita lihat dari ketinggian. Seperti itulah lapisan langit yang pertama, sebuah cincin, dan hamparan padang pasir yang luas yang tidak berujung. Seperti itulah lapisan langit yang kedua. Antara lapisan langit yang kedua dengan ketiga seperti itu,
seperti cincin diletakkan di tengah padang pasir, berlapis 7 ke atas. Bumi juga seperti itu, seperti cincin diletakkan di padang pasir. Bagaimana luasnya? Lapisan langit yang ke-7 sampai lapisan bumi yang ke-7. Maka dalam kitab Hayatus Sahabat Syekh Zakaria Hafizahullah Damat Barakatuh menjelaskan, sekiranya lapisan langit yang ke-7 sampai lapisan bumi yang ke-7 ini dikosongkan, tidak ada lapisan langit yang ke-6, tidak ada bumi yang ke-6, tidak ada penghuninya, dikosongkan. Bagaimana luasnya? Kemudian lapisan langit yang ke-7 sampai lapisan bumi yang ke-7 yang begitu luasnya diisi dengan biji-bijian gandum, diisi dengan biji-bijian beras, atau dengan jagung. Kira-kira bisa gitu enggak kita? Jangankan itu, satu masjid ini saja dipenuhi dengan gandum, dipenuhi dengan beras. Kita disuruh hitung berapa biji berasnya di dalam. Wah, ini butuh waktu lama, pangling bisa jadi, insya Allah salah, keliru. Tapi Maulana Zakaria menjelaskan, semua yang ada di langit yang ke-7 sampai bumi yang ke-7 yang dipenuhi dengan biji-bijian gandum itu, untuk membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kita jumlah berapa biliun, berapa triliun biliun. Ya, ternyata kita tidak bisa tentukan. Kemudian beliau lebih detailkan lagi. Satu ekor burung pipit yang kecil, dia datang ambil satu biji daripada biji gandum itu. Kemudian dia pergi membawa ke tempat yang lain. Saking jauhnya dia pergi, 100 tahun kemudian dia baru bisa datang ambil satu lagi. Kemudian pergi. 100 tahun baru datang lagi ambil satu, kemudian pergi. Insya Allah tetap pasti akan habis. Meskipun kita tidak tahu berapa jumlahnya, pasti tetap akan habis dikali 100 tahun. Akhirat masih jauh lebih baik daripada apa yang telah kita hidup. Yang namanya abadan abada, kekal abadi selama-lamanya. Maka ketika seseorang dia berada di kampung akhirat yang diawali dengan alam barzakh, kalau dia senang di situ, maka senangnya itu bersifat abadan abada. Senangnya itu selama-lamanya. Kalau dia susah di situ, maka susahnya ini pun juga kekal abadi selama-lamanya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun juga telah dijelaskan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, bagi orang-orang yang susah, dia katakan, ya Allah, kalau saya tahu ternyata seperti ini yang saya harus kemudian pertanggungjawabkan nanti, hisab dan azab yang akan ditimpakan kepadaku ketika aku di akhirat. Kalau saya tahu seperti ini, ya Allah, saya lebih baik memilih waktu diberikan pilihan, saya lebih baik memilih menjadi debu saja waktu di dunia. Debu yang diterbangkan ke sana kemari, yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilai. Ini Al-Quran menjelaskan, kuntu turaba, kalau seperti itu lebih baik saya jadi debu saja. Ternyata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan di akhirat yang begitu mengerikan, menjadikan satu orang pada saat nanti dia disidang di sana. Tadi kita sudah menceritakan tentang penjara. Ternyata untuk kemudian masuk dalam penjara di akhirat lagi, ada awal yang dikatakan sidang. Sidang juga di sana ada. Persidangannya seperti apa? Satu dosa itu dipertanggungjawabkan, persidangannya satu dosa selama 70 tahun disidang. Siang malam tidak ada istirahat, tidak ada jeda. Dan 70 tahunnya ini 70 tahun akhirat. Sementara dijelaskan tadi, satu hari disidang di situ sama 50.000 tahun kita di dunia ini hidup. Dikali 70, Allah subhanahu wa ta'ala, 35 miliar tahun untuk satu dosa. Disidang siang malam, tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Kalau sidang dunia kan paling 3-4 jam, kemudian ditunda lagi 12 hari, 14 hari, kemudian baru digelar lagi sidangnya. Ini sidangnya 35 miliar tahun tidak ada henti. Kok panjang sekali, padahal baru satu dosa itu. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan, kita bukan cuma punya satu dosa. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di dalam diri kita semua
dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dijelaskan pernah dilihat oleh Rasulullah SAW keadaan kita semua, bahwasanya sekujur tubuh kita ini dilumuri dengan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Berapa banyak dosa kita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kalau seperti itu banyaknya. Maka dijelaskan satu dosa tadi 35 miliar tahun. Kenapa mesti lama? Ternyata detail di sana, Pak. Kalau di dunia satu orang buat dosa, kalau dosa itu dia lakukan sembunyi-sembunyi, boleh jadi orang lain tak tahu. Kalau dosa itu dilakukan secara terang-terangan, orang di sekitar dia yang tahu, paling berapa gelintir orang. Dan juga kalau di dunia, dia bisa memutar balikkan keadaan. Tapi di akhirat, bahkan dosa yang memang tidak ditahu sama orang, dosa yang terbetik dalam hati, Pak. Kira-kira ada yang tahu bahasa hati kita, keinginan hati kita. Ternyata di akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada yang bisa kita dustakan pada akhirat. Maka apa yang terjadi? Hati kita berbicara. Sebagai audionya, hati kita berbicara. Seorang pendosa diberdirikan dia ini di atas sebuah panggung yang besar yang bisa disaksikan oleh seluruh mata sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh mata melihat ke situ. Seluruh mata melihat ke situ, Pak. Maka pada saat hati itu bicara, jam sekian, menit sekian, detik sekian, sampai yang detiknya, ada betikan dalam hati saya ingin bermaksiat, ingin buat mesum, ingin ini, itu dan sebagainya. Maka ketika detik pertama dosa itu dibicarakan, diceritakan oleh hatinya, tidak ada orang dunia yang tahu. Tapi apa yang terjadi? Di belakang layar, di belakang pendosa itu ada layar yang begitu besar, yang mana apa yang diucapkan oleh hati nampak di layar itu. Sehingga apa yang terjadi? Malu seorang pendosa. Semua mata memandang sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ibu bapak kita yang bangga-banggakan kita, dia lihat di layar itu, wih anak seperti ini pada buruknya kita punya hati. Seperti ini pada jeleknya kita punya hati. Istri, anak-anak yang kita yang membangga-banggakan kita begitu melihat di layar, malu dia. Bapak, kau malu kah seperti ini? Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru detik pertama. Saking malunya seorang pendosa, ketika kemudian hatinya bicara, dinampakkan di layar apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada orang yang tahu waktu di dunia, tapi seluruh manusia tahu ketika di akhirat. Saking malunya, Pak, mau ditaruh di mana muka ini? Saking malunya menjadikan kulit dan daging yang ada di wajah pendosa itu rontok. Lontok ngasan jatuh, Pak. Malu kita, ya Allah. Begini orang semua jadi tahu, padahal tidak ada yang tahu. Bukan cuma itu saja. Ketika kemudian tinggal menjadi tengkorak saja, semua daging dan kulit ini rontok, tinggal menjadi tulang belulang, maka dia pikir dia mau menghancurkan, dia mau mengakhiri persidangan itu. Maka dia hempaskan wajahnya, dia hancurkan tulang belulangnya sehingga menjadi debu. Dia pikir selesai masalah. Itu baru detik pertama. Apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada para malaikat, ijma' jasad, kumpulkan kembali tubuhnya, satukan kembali tubuhnya, bentuk kembali tubuhnya, berdirikan dia tegak. Maka kemudian setelah utuh kembali, malaikat beritahu, silakan Tuhan lanjutkan ceritanya. Itu baru menit pertama, itu baru detik pertama. Tak pada pura. Baru detik pertama, silahkan lanjutkan ceritanya. Maka hatinya kemudian bicara lagi. Detik kedua itu seperti ini. Syahwat itu sudah mulai bergejolak. Kemudian dipikirkan oleh otak dan sebagainya. Malu lagi. Hancur kemudian wajahnya. Rontok kemudian daging dan kulitnya. Dihampaskan tulang belulangnya. Sehingga dikatakan satu dosa 35 miliar tahun persidangannya. Karena seperti itu. Menyesalnya, menderitanya, detailnya dijelaskan. Maka wajar dan pantas kalau Nabi Adam saja diberitahu hatta fid dzunub, bahkan satu dosa ya Allah, satu dosa jangan engkau timpakan untuk saya menghadapinya nanti di persidangan. Nabi Adam saja menjelaskan, saya tidak akan kuat untuk menjalani persidangan hatta fid dzunub, bahkan satu dosa. Bebaskan aku. Rabbana zalamna anfusana.
Ya Allah, saya telah aniaya diri saya, ya Allah. Maaf, ayat ini menjelaskan doanya Nabi Adam dengan domir mutakalim lil jama'. Di sini digunakan kata nahnu. Zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Kata kami di sini ikut ibu bapak kita di situ. Kata kami di sini ikut anak dan istri kita di situ. Ya Allah, saya telah menganiaya ibu bapak saya. Saya telah menganiaya anak dan istri saya. Zalamna anfusana, atas dosa-dosa itu ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau ampunkan aku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti benar-benar aku celaka. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Adam alaihi salatu wassalam saja merasa tidak kuat atas satu dosanya yang kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan, maka Nabi Adam tidak berani mendongak ke langit selama 40 tahun sebelum dinyatakan dosanya diampuni. Waktu Nabi Adam dipenjarakan di dunia ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak berani mendongak ke langit selama 40 tahun lamanya, sibukkan dirinya minta ampun kepada Allah. Barulah kemudian tahun ke-40 dipastikan diampuni dosa-dosanya. Baru Nabi Adam kemudian mendongak ke langit, bermunajat dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada penting daripada perkara ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya hari raya di dunia ini yang kita jalani, kegembiraan menyambut hari raya ini adalah miniatur orang beriman untuk menyambut kematian. Karena kematian bagi orang beriman adalah hari raya bagi mereka. Kematian bagi orang beriman adalah puncak istirahat atas segala kesusahan, penderitaan, mujahadah yang dilakukan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah, memilih kita semua. Karena untuk kemudian kita bisa melakukan itu hanya pilihan Allah. Akhtartullahu ta'ala. Allah jelaskan, aku pilih kalian. Kalau tidak dipilih Allah, Pak, semua orang mau, semua orang bisa, semua orang buat. Tapi karena dipilih oleh Allah, maka kita berhajat ya Allah, pilih kami, pilih kami, pilih kami. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi nanti ataupun subuh nanti tetamu kita, orang tua kita akan tiba di masjid kita ini, Masjid Polres. Masjid Polres telah dipilih untuk kemudian tempat kunjungan kedatangan beliau. Bahkan beliau tidak memilih untuk tinggal di hotel. Beliau tidak memilih meminta untuk dijamu yang ekstra. Tetapi beliau ingin kemudian membuat saksi di hadapan Allah bahwasanya untuk maksud yang sama, untuk kemudian meremukkan hati dan perasaan, kita mau sama-sama ikut di tempat ini. Kalau saja seorang pembesar Polri ya yang dia mau datang untuk sama-sama iktikaf dengan polisi santri, maka kita yang ada di sini sebaiknya juga bisa mengambil bahagian, bisa sama-sama kita di sini sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Bahkan yang paling penting lagi adalah kita bisa mendapatkan wejangan-wejangan dari beliau. Kita bisa meminta daripada nasihat-nasihat dari beliau dan insya Allah akan bisa menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Kebenaran pasti memang dan hanya milik Allah. Alhamdulillah Rabbi wa la takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.